Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Bersama saya Pendeta Theodorus dari channel Rumah Berkat, House of Blessing. Tema kita hari ini adalah menyikapi kemunafikan dalam keluarga Allah. Subtema, pelajaran dari Petrus dan Paulus. Firman Tuhan terambil dari surat Galatia pasal 2 ayat 11-14. Mari kita baca bersama firman Tuhan. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam surat ini, Galatia ini, Paulus menceritakan tentang bagaimana ia menyikapi kemunafikan yang dilakukan oleh Petrus. Loh, Rasul sekaliber Petrus munafik, kata Paulus. Kok bisa? Ya bisa dong. Kan Petrus juga manusia biasa. Yuk kita simak ceritanya, urut-urutannya. Pertama, Petrus alias Kefas datang ke Antiokhia, ayat yang ke-11. Yang kedua, sebelum saudara-saudara dari kalangan Yakobus datang, Petrus makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat, ayat 12 bagian A. Nah, kalangan Yakobus ini Kristen dari Yerusalem. Mereka ini orang bersunat dan orang Yahudi maksudnya ya. Orang yang bersunat ini, mereka masih juga memegang prinsip-prinsip Taurat. Nah, yang ketiga, setelah kalangan Yakobus ini datang, Petrus mengundurkan diri dan menjauhi saudara-saudara yang tak bersunat karena saudara-saudara yang bersunat dari kalangan Yakobus itu. Di ayat yang ke-12 bagian B. Kalau kita bandingkan ketika Tuhan Yesus makan dengan para pemungut cukai dalam Injil Matius 9 ayat 9-13, maka menanggapi kritikan dan tentangan daripada orang-orang Farisi, Yesus santai aja tuh. Ia tidak berubah sikap, ia tetap makan, bahkan ia berkata dengan tegas bahwa kedatangannya adalah untuk menyelamatkan mereka. Ya, maksudnya para pemungut cukai ini, yang dikatakan oleh para Farisi ini, para pemungut cukai adalah orang berdosa. Kata Yesus memang ya dia datang untuk memberikan kesembuhan. Ia memberikan jalan keluar. Ia menyelamatkan mereka. So what gitu loh. Beda dengan Petrus, saudara. Petrus ketika kalangan Yakobus datang, dia berubah sikap. Ia tidak lagi konsisten seperti semula. Nah, ini kemudian yang masuk kategori munafik, saudara. Nah, yang keempat, orang-orang Kristen Yahudi lainnya, termasuk Barnabas, turut terseret oleh kemunafikan Petrus di ayat yang ke-13. Saudaraku, kemunafikan ternyata seperti virus corona yang cepat menular ke banyak orang. Dan ini menjadi batu sandungan dan kemudian menghambat pemberitaan Injil kepada bangsa-bangsa yang tak bersunat. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita dapat melihat ya perbedaannya. Bagaimana Petrus dan Tuhan Yesus ketika ia berhadapan dengan orang-orang ini. Ia takut dikritik, ia takut dituduh, ya yang enggak-enggak lah begitu. Padahal Petrus ini pemimpin loh. Ingat ya, Tuhan Yesus nunjuk dia sebagai pemimpin daripada gereja Tuhan, daripada umat Tuhan. Tapi ini orang memang nggak punya integritas berarti. Nah, ini berbeda dengan Paulus. Ketika Paulus melihat hal ini, ia segera bertindak. Yang pertama, Paulus berterang-terang menentang Petrus di ayat yang ke-11. Berterang-terang ini dari teks Yunani artinya di depan mukanya. Di depan mukanya Petrus maksudnya. Nah, kalau kita lihat juga di ayat yang ke-14, di sana dikatakan Paulus mengatakan di hadapan mereka. Jadi ia bukan orang yang munafik. Tipe orang nggak munafik ya begini. Punya integritas ya begini. Dilihat benar dia bisa puji, nggak benar dia bisa tegur dengan keras. Ya. Nah, di sini kita lihat sikap Paulus ini berlawanan dengan sikap Petrus, ya. Itu jelas. Yang kedua,
Paulus menyatakan kebenaran di ayat 14. Paulus dengan keras menegur mereka yang munafik karena mereka tidak menunjukkan sikap yang benar sebagai pemimpin jemaat. Bagi Paulus, tanpa integritas mereka pasti gagal merangkul jemaat. Karena jemaat itu bukan hanya orang Yahudi, tapi orang-orang non-Yahudi. Sementara mereka ini para rasul orang Yahudi. Nah, bagaimana orang non-Yahudi bisa menerima mereka, bisa percaya kalau soal makan saja itu sudah jadi hambatan? Nah, saudara yang terkasih, itu sebabnya Paulus menekankan dengan keras ya bahwa kamu munafik. Karena munafik itu dari teks Yunani menunjuk pada aktor yang memainkan perannya dengan memakai topeng-topeng yang mereka mainkan yang sesuai dengan perannya. Jadi dia bisa berubah-ubah peran, ya topengnya juga berubah-ubah. Nah, Paulus bilang nggak boleh seperti itu. Orang berintegritas itu apa yang dia katakan itu sesuai dengan perbuatannya juga. Karena itu berasal dari sikap, dari hati dan pikirannya yang selaras dengan Injil, maksud Paulus. Ini harus dilakukan juga oleh jemaat Tuhan, oleh kita semua. Jadi Paulus menekankan kesalahan Petrus dan kawan-kawan ialah kelakuan mereka tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Mengapa? Di Galatia pasal 3 Paulus menegaskan bahwa seorang di dalam Kristus itu mereka dibenarkan karena iman, bukan karena Taurat ya. Jadi karena Kristus yang mereka imani itu, maka semua orang yang telah percaya ini dari berbagai latar belakang itu dikatakan mereka setara. Jadi nggak ada lagi superioritas Taurat atau superioritas Yahudi. Semua sama dalam Kristus. Pegangannya, patokannya sekarang Injil. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, hal ini dapat kita lihat bahwa Paulus seorang junior, dia kan rasul yang termasuk paling junior di situ. Tetapi ia berani menegur ketidakbenaran. Tapi luar biasanya Petrus sang senior itu juga nggak marah, saudara. Dia dengan rendah hati, ya dia tidak ngomong apa-apa. Tapi kemudian kita dapat melihat sikap Petrus di kemudian hari dalam surat 2 Petrus pasal 3 ayat 15 dan 16, kita lihat di sana ia memuji Paulus. Ini orang hebat, tulisannya luar biasa, ini orang yang sangat berguna. Dan Paulus, saudara, meskipun ia menegur keras saat itu, ia mengkritik keras, tetapi ia tetap menghormati Petrus sebagai hamba Tuhan senior. Itu terdapat di dalam Galatia pasal 2 di ayat yang ke-9. Dia tetap mengakui Petrus sebagai sokoguru yang ia kagumi, ia hormati. Sebagai manusia biasa, ya ada kalanya manusia seperti itu. Tuhan tolong supaya kita nggak seperti ini, saudara. Dalam satu situasi-situasi tertentu kita harus berani ya, meskipun itu beresiko, tetapi ketika kita rasa itu benar, maka seringkali ada pihak-pihak yang kelihatannya mayoritas yang menentang itu, padahal kita tahu itu benar. Jangan goyah, saudara. Kita tetap harus menyatakan bahwa saya berada pada posisi yang benar, yang sesuai firman Tuhan, maka jangan takut. Tidak selalu mayoritas itu benar ya. Jadi ketika kita lihat juga ada hal-hal yang salah, ya jangan lihat bahwa mayoritas itu pasti benar. Kita harus melihat dengan jernih mana yang benar, mana yang salah. Dalam keluarga kita juga begitu. Baik itu hubungan suami istri, hubungan kakak beradik, kita tidak boleh membela karena faktor-faktor tertentu yang kita anggap menguntungkan kita juga. Tidak boleh. Itu munafik. Jadi kita harus menyatakan kalau benar ya benar, salah ya salah. Ketika bahkan orang yang kita sayangi pun ia salah, kita harus berani mengatakan kamu salah. Seperti itu, saudara. Tapi tentu landasannya lah kasih, dan bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk membangunnya, untuk menyadarkannya bahwa ia salah, dan sehingga ia bisa memperbaiki diri untuk lebih baik lagi. Nah, terus kemudian kita tahu akhirnya dia menjadi orang juga yang dikenal sebagai rasul yang hebat. Jadi kelemahan-kelemahan manusia ini bisa terjadi pada siapa saja, tetapi mari kita belajar dari firman Tuhan ini bahwa apa yang dikatakan Paulus tentang kemunafikan itu bisa menjangkit, bisa menjadi seperti virus. Tetapi kita belajar juga seperti Paulus untuk berpegang teguh pada kebenaran Injil. Saudara, sebagai pendeta jemaat, saya harus berpihak kepada yang benar. Ya, jadi bukan karena ada seorang, misalkan seorang yang kaya,
lalu berbuat salah, kemudian saya benarkan dia, sementara yang miskin kita anggap salah padahal dia yang benar. Tidak boleh seperti itu. Ya, jadi saya juga harus melayani sebagaimana apa yang saya katakan di mimbar, saya harus praktekkan juga itu di luar mimbar. Jadi kalau saya mau mendatangi seorang yang kaya untuk melayani dia, untuk melayani keluarganya di rumah mewahnya, maka saya juga harus mau menerima undangan pelayanan di rumah seorang yang miskin. Ya, baik itu ibadah ataupun sekedar doa, saya harus tetap mau, harus datang. Sampai saat ini saya tidak pernah menolak siapapun yang mengundang saya. Jadwalnya tidak bertabrakan, saya pasti datang. Jadi saya tidak boleh munafik dalam hal-hal seperti ini. Demikian juga dengan saudara dalam rumah tangga. Mari pikirkan, apa yang dapat membuat kita berubah sikap. Jadi benar kita bisa katakan salah. Sikap yang salah kita bisa benarkan. Nah, itu dikatakan firman Tuhan itu salah satu bentuk kemunafikan. Dan ada banyak hal lagi. Tapi saya cukup sampai di sini. Kiranya saudara dapat merenungkannya dan dapat melakukannya sesuai dengan kondisi saudara saat ini. Kita hidup benar, berintegritas, menyenangkan hati Tuhan. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa di sorga, setelah kami dengarkan firman-Mu, terima kasih Bapa, karena Roh Kudus selalu mengingatkan kami. Karena sadar gak sadar siapapun kami manusia biasa yang mungkin saja pernah melakukan seperti Petrus. Tuhan tolong kami agar ke depan kami bisa mempunyai prinsip yang lebih tegas lagi, lebih teguh lagi sesuai dengan Injil-Mu. Bahwa yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Bahkan kami siap menegur orang yang salah demi kebenaran. Dan kami siap juga untuk ditegur ketika kami salah. Tuhan tolong kami semua, agar dalam keluarga Allah, dari rumah tangga kami, sampai ke dalam jemaat, kami dapat jadi berkat dan memberkati orang lain. Tuhan, memang tidak mudah, karena mungkin ketika kami menyatakan kebenaran, ada orang yang tidak dapat menerima itu. Tetapi ajar kami untuk konsisten, bukan dengan cara kami, tetapi dengan hikmat-Mu, kami dapat melakukan teguran yang membangun, agar Tuhan, orang yang kami tegur dapat berubah dan menjadi lebih baik lagi ke depan. Karuniakan kepada kami hati yang mau tunduk ketika ditegur, dan mampukan kami, berkati perkataan kami, sikap kami ketika mereka ditegur, agar mereka juga dapat menerimanya dengan baik. Tuhan tolong kami, agar kami juga dapat berlaku selaras perbuatan maupun perkataan kami, perkataan dan perbuatan kami. Terima kasih Bapa. Indoa sembahyang kami, berkati kami sepanjang hari ini dalam setiap aktivitas dan pekerjaan kami. Kami percaya Bapa di sorga memelihara dan mencukupkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.